Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sinta. Saya kelas 634B25 dengan NIM 6322025. Saya akan mempresentasikan tentang statistika deskriptif dan pengolahan data, mencangkup materi penyajian data, pemusatan data, dan juga penyebaran data. Penyajian data adalah menggambarkan data secara sistematis sehingga pola, tren, dan karakteristik data dapat diidentifikasi dan mudah dipahami. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan pusat segugusan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Pemusatan data itu ada 3. Yang pertama ada mean, itu mencari rata-rata, ada median, mencari nilai tengah, dan modus adalah data yang paling banyak muncul. Penyebaran data adalah konsep mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam sekumpulan data bervariasi. Yang termasuk penyebaran data itu satu ada range. Range adalah selisih dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Ada juga simpangan rata-rata. Ini merupakan rata-rata dari selisih mutlak di antara nilai data dan mean. Ada ragam, yakni merupakan mengukur rata-rata kuadrat dari deviasi setiap nilai terhadap mean. Simpangan baku menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam sekumpulan data tersebar dari data rata-ratanya. Lalu ada kuartil. Kuartil adalah sebuah data yang dibagi menjadi 25% bagian atau dibagi 4. Lalu ada jangkauan antar kuartil atau hamparan. Ini merupakan selisih antara kuartil 3 dan juga kuartil 1. Ada juga simpangan kuartil yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data tersebar di antara median. Di sini sudah tersedia data tunggal distribusi usia karyawan PT Alam Kencana, ada 46. Kita akan mengubahnya menjadi data kelompok atau distribusi frekuensi biasa. Pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga terbesar dan ditandai yang terbesarnya adalah 50 dan yang terkecilnya adalah 21. Lalu kita mencari jangkauannya. Jangkauan itu rumusnya X max dikurang X min. Sama dengan langsung aja 50 dikurang 21, hasilnya adalah 29 untuk jangkauannya. Lalu yang kedua mencari banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Jadi 1 ditambah 3,3 log 46. 46 ini dari frekuensi datanya. Hasilnya 1 ditambah 3,3 dikali 1,66. 1,66 ini dari log 46. Lalu hasilnya 1 ditambah 5,478 menjadi 6,478 yang kita bulatkan menjadi 6. Jadi nanti di tabel nilai di sebelah sini ini ada 6. Kita hitung benar atau enggak ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini nanti kita akan ada 6 kelas. Yang ketiga kita mencari panjang kelas dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya tadi 29 dibagi kelasnya ada 6. 29 ini kita ubah dulu. 29 dibagi 6 sama dengan 4,833. Kita bulatkan menjadi 5. Ini untuk panjang kelas. Ini kan data yang paling terendahnya 21. Kita ketik di sini 21. 21 kita hitung sampai bertemu 5. Dari 21, 22, 23, 24, 25. Sini berarti 25. Di bawahnya kita sambung 26. Kita hitung lagi sampai 5 kali. 26-nya tetap dihitung. 26, 27, 28, 29, 30.
Kita lakukan berulang sampai kelas terakhir. Lalu frekuensinya ini kita isi range 21 sampai 25, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data dengan range 21 sampai 25. Kita lakukan sampai ke bawah seperti tadi. Seperti contoh tadi. Sini 26 sampai 30 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di range 26 sampai 30 ada 15, 31 sampai 35 ada 9, 36 sampai 40 ada 5, selanjutnya ada 3 dan 2. Lalu ini di total, kita summary, hasilnya adalah 46 frekuensi. Ini merupakan distribusi frekuensi biasa dari PT Alam Kencana. Tadi kita sudah mencari distribusi frekuensi biasa dari data usia karyawan PT Alam Kencana. Sekarang kita akan membuat diagramnya. Untuk membuat diagram, kita membutuhkan 2 tabel tambahan, yaitu kita namakan histogram dan poligon. Di sini kita langsung masukkan rumus di kelas interval 1. Selanjutnya adalah materi dari pemusatan 12. data. Lalu kita drag ke bawah. Untuk poligon juga sama dengan histogram. Lalu kita drag ke bawah. Jika sudah membuat begini, maka kita hide terlebih dahulu bagian frekuensinya. Lalu kita blok bagian nilai histogram dan poligon. Kita ke insert, membuat chart, pilih yang combo, lalu pilih saja mau yang ini atau ini. Saya akan menggunakan yang ini. Di sini langsung ada histogram yang oranye, namanya juga otomatis, dan poligon yang abu-abu. Ini juga otomatis. Sudah benar untuk kelas intervalnya 21 sampai 25 di angka 12, untuk 26 sampai 30 di angka 15, 31 sampai 35 di angka 9, 36 sampai 40 di angka 5, 41 sampai 45 di angka 3, dan 46 sampai 50 ada di angka 2. Tinggal kita beri judul usia karyawan PT Alam Kencana. Di sini ada banyak pilihan jika kita mau menggantinya seperti ini agar lebih terlihat terang. Kita sudah berhasil membuat diagram dari distribusi usia karyawan PT Alam Kencana. Mean atau nilai rata-rata, kita membutuhkan 2 tabel tambahan. Ini tabel XI atau tabel nilai tengah dan tabel FI dikali XI. Untuk mencari XI ini caranya adalah 21 ditambah 25 dibagi 2, hasilnya itu 23. Lalu yang kelas kedua juga sama, 26 tambah 30 dibagi 2, hasilnya 28. 30 tambah 31 dibagi 2, sama dengan 33. 36 tambah 40 dibagi 2, sama dengan 38. 41 ditambah 45 dibagi 2, sama dengan 43. 46 ditambah 50 dibagi 2, sama dengan 48. Lalu untuk FX ini langsung saja kita memakai rumus F dikali XI.
sama dengan 276. Ini langsung kita drag ke bawah. Lalu kita summary dengan auto sum. Hasilnya adalah 1408. Kita akan mencari nilai mean atau nilai rata-rata. Tadi di Excel kita sudah buat frekuensi dikali XI dan nilai tengahnya. Langsung aja kita terapkan. Untuk mencari mean, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Sigma FIXI-nya adalah 1408 per frekuensinya adalah 46. 1408 dibagi 46 hasilnya adalah 30,69 untuk mean dari data usia frekuensi PT Alam Kencana. Untuk mencari median dan modus kita memerlukan tabel tambahan yakni frekuensi kumulatif. Rumusnya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas interval ditambah kelas interval. Nah, untuk yang pertama karena 12 ada di kelas interval pertama, jadi kita langsung tulis aja di frekuensi kumulatifnya 12. Di selanjutnya kita memakai rumus yaitu sama dengan frekuensi kumulatif sebelumnya yakni 12 ditambah frekuensi kelas interval yaitu 15 sama dengan 27. Kita langsung drag saja ke bawah untuk hasilnya, lalu kita tambahkan. Hasilnya adalah 206. Untuk kelas median itu kan dibagi 2, berarti 46 dibagi 2 hasilnya adalah 23. Kira-kira dari frekuensi di sini manakah yang masuk data ke 23? Yakni kalau di pertama ini masih data ke-12, berarti belum masuk kelas median. Selanjutnya kita tambahkan 12 ditambah 15, ini sudah masuk 27, berarti kelas mediannya ada di range 26 sampai 30. Ini kita tambahkan kuning untuk sebagai penanda. Begitupun untuk modusnya. Modus adalah data yang paling sering banyak muncul. Kebetulan di sini yang sering paling banyak muncul adalah range 26 sampai 30, yakni 15 frekuensi atau 15 orang. Jadi modusnya ada di antara 26 sampai 30. Kita akan mencari modusnya. Modusnya tadi kita sudah mencari frekuensi kumulatif sebagai tabel tambahan dan kelas modus ada pada kelas kedua yakni range angka 26 sampai 30 dengan frekuensi 15 dan frekuensi kumulatifnya 27. Untuk rumus modus data berkelompok itu ada TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P atau panjang kelas. TB-nya itu berapa? TB-nya itu 25,5. 25,5 ini dari tepi bawah kelas modus yakni 26 dikurang 0,5 jadinya 25,5. Lalu ditambah D1. D1-nya adalah 3. 3 itu dari mana? 3 itu dari selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Frekuensinya itu 15 dan frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 12. Jadi 15 dikurang 12 sama dengan 3. D1-nya ditulis, di bawahnya juga ditulis 3 ditambah D2-nya adalah 6. 6 itu dari mana? 6 itu dari selisih frekuensi dengan kelas setelahnya. Jadi dari 15 dikurang 9 sama dengan 6 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 5. Panjang kelas ini dari 26 sampai 30 itu ada 5 angka.
26, 27, 28, 29, dan 30. Itu adalah panjang kelas. Lalu kita turunin 25,5. 3 dikali 5 sama dengan 15 per 9. Sama dengan 25,5 ditambah 1,67. Sama dengan 27,17. Yang kita bulatkan menjadi 27. Jadi modus dari data PT Alam Kencana itu ada 27. Nomor 3 adalah median. Untuk median masih sama, kita menambahkan tabel frekuensi kumulatif dan kelas mediannya berada di antara 26 sampai 30 dengan frekuensi 15, frekuensi kumulatif 27 atau kelas interval kedua. Untuk data berkelompok, rumus mediannya adalah TB ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi median dikali panjang kelas. TB-nya masih sama, tadi dari 26, tepi bawah dikurang 0,5, hasilnya adalah 25,5. Lalu untuk yang atas, setengah N dikurang frekuensi kumulatif, hasilnya adalah 23 dikurang 12. 23 ini dihasilkan dari N setengah sama dengan setengah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah frekuensi. Median kan adalah nilai tengah. Nah, berarti dari frekuensinya ini 46 dibagi 2, itu hasilnya 23. Dari situ. Lalu 12-nya ini berasal dari frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median kan interval kedua, ini 27 frekuensi kumulatifnya. Sebelumnya berarti yang interval pertama, kelas interval pertama yaitu 12. Jadi di sini masukin 12 dan frekuensi mediannya adalah 27. Ini dari frekuensi kumulatif kelas median 27. Dikali panjang kelas. Panjang kelasnya sama dengan yang modus yaitu 5, range dari 26 sampai 30. Hasilnya langsung kita hitung, 25,5 ditambah 2,037 sama dengan 27,537. Ini adalah kelas median untuk data distribusi usia karyawan PT Alam Kencana. Selanjutnya kita akan mencari range simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Untuk mencari 4 hal tersebut, kita membutuhkan tabel tambahan dari MEAN. Ini MEAN tadi tabelnya yang sudah kita buat di awal. Lalu selanjutnya ini ada tabel tambahannya. Kita langsung saja memasukkan rumus untuk tabel pertama. XI dikurang MEAN. MEAN-nya adalah 30,69 sama dengan XI dikurang 30,69. Hasilnya 7,6 minus 7,69. Kita langsung drag ke bawah. Nah, untuk hasil yang minus ini kita ganti menjadi positif, jadi 7,69 dan ini menjadi 2,69. Selanjutnya ada XI dikurang X bar pangkat 2. Ini langsung saja sama dengan kolom sebelumnya dikali tetap kolom sebelumnya. Jadi E6 dikali E6 sama dengan 59,14 dan kita drag ke bawah sama. Lalu selanjutnya ada FI dikali XI dikurang X bar. Ini sama dengan kita pakai dalam kurung FI C6 dikali E6 tutup kurung, hasilnya adalah 92,28. Ini kita drag ke bawah juga dan hasilnya di summary menjadi
261,52. Untuk kolom terakhir FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2 sama dengan C6 dikali G6, maksudnya F6. Jangan lupa dikasih dalam kurung karena jika tidak hasilnya akan berbeda. Hasilnya adalah 709,63 dan ini kita drag ke bawah. Lalu kita summary juga. Tabel ini sudah terbuat, ini akan kita gunakan untuk mencari range, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Di sini ada mencari jangkauan atau range. Untuk jangkauan atau range, tabel yang dibutuhkan adalah tabel nilai, ini dari soal, dan tabel frekuensi, ini juga dari soal. Lalu ada satu tabel tambahan, yakni tabel nilai tengah atau XI. Karena data kita masih sama, data usia karyawan PT Alam Kencana, maka nilai tengahnya pun sama dengan yang tadi kita mencari median, dan juga modus. Untuk mencari jangkauan, rumusnya itu ada X max dikurang X min. Lalu kita langsung aja, range X max-nya yang mana? X max-nya itu dari nilai tengah yang paling besar, yakni 48. Kita tulis di sini 48 dikurang X min-nya tentu dari nilai tengah yang paling kecil, yakni 23. 48 dikurang 23. Range dari data usia karyawan PT Alam Kencana adalah 26. Lalu ada simpangan rata-rata. Sebelumnya tadi di Excel kita sudah membuat tabel tambahan berupa XI, FI XI, XI dikurang X bar, XI dikurang X bar kuadrat, FI dikali XI dikurang X bar, dan FI dikali XI kurang X bar kuadrat. Nilai X bar atau meannya tadi sudah ketahuan di awal, yakni 30,69. Jadi kita bisa langsung memasukkannya di dalam rumus. Untuk mencari simpangan rata-rata, rumusnya adalah SR sama dengan 1 dikali sigma FI dikali XI dikurang X bar per N. Di sini sudah ketahuan FI dikali XI dikurang X barnya adalah hasilnya 261,52. Jadi langsung kita masukkan di sini. 261,52. N-nya adalah frekuensi kelasnya, frekuensi jumlahnya adalah 46. Jadi SR sama dengan 261,52 dibagi 46, hasilnya adalah 5,68. 5,68 adalah simpangan rata-rata dari data distribusi usia karyawan PT Alam Kencana. Lalu ada juga ragam. Untuk ragam masih sama tabelnya dengan simpangan rata-rata tadi, namun yang dicari adalah FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Jadi rumus dari ragam adalah S pangkat 2 sama dengan 1 dikali sigma FI XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Ini adalah nilai dari sini, 2187,26. Kita langsung masukkan saja, 2187,26 per frekuensi, yakni 46. Jadi S pangkat 2 atau ragamnya adalah 47,54 untuk distribusi usia karyawan PT Alam Kencana. Selanjutnya ada simpangan baku. Masih sama tabelnya dengan simpangan rata-rata dan ragam. Yang mudah dari simpangan baku adalah jika kita sudah mengetahui ragamnya, karena rumus dari simpangan baku adalah S sama dengan akar dari S pangkat 2. Tadi ragamnya sudah kita cari 47,54.
Jadi di sini langsung kita masukin aja 47,54. Akar dari 47,54 adalah 6,9. Jadi simpangan baku dari distribusi usia karyawan PT Alam Kencana adalah 6,9. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas perihal kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil menggunakan data tunggal dari distribusi usia karyawan PT Alam Kencana. Kebetulan datanya di sini sudah urut dari yang terkecil hingga terbesar. Jika kita menemukan data yang belum urut, maka terlebih dahulu kita mengurutkan dari data paling kecil ke data yang paling besar. Jika sudah urut, bisa kita langsung mencari kuartilnya dengan rumus kuartil 1 sama dengan 1/4 dikali N ditambah 2. Kita tulis di sini 1/4 dikali N-nya adalah 46. 46 ini dari frekuensi banyaknya data. Kalau kita hitung dari 21 sampai 48, ini ada 46 angka atau data. Lalu kita masukkan di sini 2. Lalu 1/4. 46 ditambah 2 adalah 48. 48 dibagi 4 sama dengan 12. 12 ini adalah data ke-12 dari soal. Data ke-12-nya itu ada di mana? Kita hitung dari 21 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Data ke-12 ada di 25, berarti kuartil satunya adalah 25. Lalu mencari kuartil 2, rumusnya adalah 1/4 dikali 2N ditambah 2. Masukkan lagi di sini 1/4. 2N itu 48 dikali 2. Maksudnya 2N ini dari 46 dikali 2. 46 dikali 2 adalah 92 ditambah 2. Hasilnya adalah 1/4 dikali 94. 94 dibagi 4 adalah 23,5. Kuartil 2 ada di antara data ke-23 dan 24 dibagi 2. Sama dengan data ke-23 dan 24. Ini tadi adalah data ke-12. Kita lanjut 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Data ke-23 dan 24 adalah 30. Jadi 30 ditambah 30 dibagi 2. Hasilnya adalah 30. Jadi kuartil keduanya adalah 30. Sekarang mencari kuartil ketiga. Rumusnya 1/4 dikali 3N ditambah 2. Di sini kita tulis 1/4 3 dikali 46. Hasilnya adalah 138 ditambah 2.
140 dibagi 4 hasilnya adalah 35. Jadi data kuartil ketiga ada di data 35. Kita langsung cari aja data kita langsung cari aja data ke-35. Ini tadi data ke-24, kita lanjut. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Kuartil di data ke-35 adalah 34. Jadi kuartil ketiganya adalah 34. Jadi kita sudah bisa tentukan kuartil satunya 25, kuartil 2-nya 30, dan kuartil 3-nya 34. Lalu mencari jangkauan antar kuartil. Masih memakai data yang sama, dan tadi kita sudah mencari data kuartil ketiganya adalah 34, dan data kuartil pertamanya adalah 25. Jika sudah menentukan kuartilnya, maka kita bisa langsung memasukkan rumusnya. Rumus dari jangkauan antar kuartil adalah Q3 dikurang Q1. Q3-nya tadi 34 dikurang 25. Hasilnya adalah 9. Untuk jangkauan antar kuartil distribusi usia karyawan PT Alam Kencana data tunggal. Jika sudah mencari jangkauan antar kuartil, selanjutnya mencari simpangan kuartil. Kita sudah menentukan untuk jangkauan antar kuartilnya adalah 9, masih menggunakan data yang sama, berarti jangkauan antar kuartilnya adalah 9. Langsung memasukkan rumusnya, Q/D sama dengan setengah dikali 9. Hasilnya adalah 4,5 untuk simpangan kuartil dengan data distribusi usia karyawan PT Alam Kencana data tunggal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.